Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Di sini waktu menunjukkan jam 1 malam. Malam ini akan saya coba menjelaskan bagaimana cara membuat materi sekaligus menjadikan tugas atau menge-share ke siswa sesuai dengan tampilan dari Kuiper yang terbaru. Kalau kemarin video yang saya share itu adalah tampilan Kuiper yang lama. Nah, sekarang ada perbedaan sedikit, yaitu tampilan Kuipernya yang terbaru. Kita mulai saja. Langkah pertama, Bapak Ibu masuk ke Kuipernya, login. Kemudian masuk ke profil Bapak Ibu, diklik tanda panahnya. Kemudian pilih Q-Create. Yang ini. Sampai muncul jendela Create Kuiper. Ini tampilan yang terbaru seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal diklik buat bidang studi untuk membuat modul yang baru, bidang studi. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal isi nama bidang studi, ya. Yang ditandai dengan warna merah ini dibutuhkan itu artinya wajib diisi, ya. Yang ini nama bidang studi. Contoh untuk mapel saya komputer akuntansi. Komputer. Ikuti dengan nama sendiri Bapak Ibu untuk membedakan dengan materi-materi yang lain. Apalagi materinya ada yang sama misalnya. Deskripsi ini dikosongkan saja. Kalaupun mau diisi boleh, misalnya mata pelajaran komputer akuntansi, misalnya seperti ini. Kalaupun dikosongkan tidak masalah, karena ini sifatnya opsional. Kemudian ini yang dibutuhkan atau yang ditandai merah, ini wajib diisi adalah pilih icon. Diklik, ini tinggal dipilih mana aja. Kalau sesuai dengan mata pelajaran boleh misalnya bahasa Inggris. Kalau tidak sesuai pilih aja books. Kalau sesuai dengan mata pelajaran silakan dipilih sesuai mata pelajarannya. Kalau tidak pilih saja books. Step berikutnya Bapak Ibu tinggal klik buat. Nah, seperti ini. Judul modul sudah kita buat, ini judul modulnya. Berikutnya kita akan membuat modulnya. Judulnya sudah kita buat, sekarang kita buat isi modulnya. Dengan cara diklik buat modul. Nah. Nama modul boleh samakan dengan yang tadi juga tidak apa-apa. Komputer akuntansi. Akuntansi kelas 12. Mau pakai nama boleh, enggak juga nggak apa-apa karena di nama modul. Kalau yang di awal tadi itu harus pakai nama. Untuk option kosongkan saja. Kalau sudah langsung klik buat. Nah, seperti ini. Step berikutnya Bapak Ibu membuat topik. Topik ya, kalau di modul mungkin subtema lah. Ya. Buat topik pertama dari mapel Ibu apa nanti dimasukkan di sini. Buat topik. Untuk contoh mapel saya, topik yang pertama itu adalah, ya saya sudah menyiapkannya. Nah ini, melakukan setup awal. Ini copy paste saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya modul seperti ini, tinggal di copy paste saja, lebih mudah. Copy, paste seperti ini. Kalau sudah, buat modul. Ya, klik buat. Buat topik. Nah,
Topiknya sudah kita buat, tinggal sekarang kita masukkan materinya. Untuk materi ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, jika materi itu sudah ada dalam bentuk file yang lain, misalnya PDF, Word, atau PowerPoint, nah Bapak Ibu tinggal menginsert saja atau melampirkan saja. Caranya ini tinggal diklik nanti. Kalau Bapak Ibu punya filenya misalnya atau materinya dalam bentuk video, nanti tinggal dibuat bab, diklik bab. Nanti kita akan praktekkan ya. Yang pertama kita akan memasukkan materi yang sudah ada dalam bentuk PDF misalnya. Nah ini tinggal diklik saja, unggah file, klik unggah file, nanti muncul seperti ini. Kemudian pilih filenya, klik pilih file. Cari Bapak Ibu menyimpan filenya di mana? Ya, di folder mana di komputer Ibu? Di komputer Bapak Ibu ya. Kalau yang punya saya mungkin disimpan di desktop, modul kompak, materinya halaman 22. Kemudian open, terus unggah. Tunggu beberapa saat. Nah ini modulnya materi dalam bentuk PDF yang sudah kita upload. Kalau masih ada, klik lagi unggah, pilih lagi, misalnya halaman 23, tadi 22, 23, unggah. Nah ini materinya sudah masuk, 2 materi dalam bentuk file PDF. Atau bisa PowerPoint, bisa Microsoft Word, tergantung file Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya kita ingin memasukkan materi dalam bentuk video, teks dan video, tapi teksnya artinya diketik. Ya, kemudian materinya dalam bentuk video misalnya. Itu tinggal diklik buat bab saja, klik buat bab. Nanti muncul seperti ini, kemudian tipe bab atau tipe materinya. Kalau tipenya bentuk teks, diketik berarti teks. Kalau materinya bentuk video, berarti tinggal diklik video. Untuk bentuk teks, kita lewat saja. Contohnya karena kita sudah mengupload file dalam bentuk PDF. Sama saja. Kalau teks mungkin di sini harus diketik misalnya nih. Kita pilih bentuk teks, di sini materinya kita harus ketik. Atau copy paste dari Microsoft Word misalnya, atau dari PDF juga bisa. Copy paste seperti ini. Kemudian paste di sini. Kalau bentuk teks. Nah, untuk bentuk teks kita lewat saja karena hampir sama dengan materi yang kita upload dari bentuk PDF. Ya. Kemudian kita ganti tipe materi dalam bentuk video. Nah, ini video, klik. Nah, kemudian masukkan judul bab dari materi video. Misalnya kalau saya ini contoh langkah setup data awal. Ini contohnya. Kemudian untuk URL videonya ini kita ambil dari YouTube. Ya Bapak Ibu, videonya ada YouTube. Misalnya saya ngambil dari sini. Nah ini alamat address ininya aja tinggal di kopas, copy. Di blok, kemudian copy. Nah, simpan di URL sini. Paste di sini. Nah ini. Maka di sini akan muncul otomatis. Ya, dari videonya kita simpan URL-nya, maka videonya di sini muncul otomatis. Berikutnya untuk deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Untuk video presenter kita nggak usah isi karena ini udah langsung sudah ada dengan suaranya, bukan hanya
videonya tapi dengan suaranya. Jadi yang dua ini kita kosongkan saja. Jadi untuk deskripsi boleh diisi ya, terserah. Kalau untuk video presenter kita kosongkan saja, biarkan saja. Kalau sudah, tinggal kita klik buat yang ini. Misal di deskripsi kalau Bapak Ibu mau buat, kalau yang di contoh video saya ini adalah penjelasan tutorial Mayo perusahaan jasa. Tutorial Mayo perusahaan jasa. Jadi sekali yang ini opsional, tidak harus diisi. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, klik buat. Nah, maka untuk materi dalam bentuk video sudah muncul, sudah masuk yang ini. Yang tadi teks, ini yang kita upload yang pertama. Ini hasilnya, tampilannya, ini tag yang kita upload. Kemudian tadi saya mengupload dua file PDF. Ini yang keduanya. Tampilannya ada di sebelah kanan. Kemudian barusan saya ngupload lagi materi dalam bentuk video yang ini. Nah ini. Nah, jika materi yang Bapak Ibu masukkan sudah dirasa cukup, misalnya dalam bentuk videonya juga ada, dalam bentuk file yang diupload PDF atau Word juga ada misalnya. Sudah beres, tinggal kembali ke topik untuk menyusun soal. Kalau masih ada, tinggal ditambah bab. Sebanyak materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kalau di contoh ini misalnya saya anggap sudah beres. Kalau sudah seperti ini, pilih kembali ke topik. Topik. Ini hasil akhirnya atau rekapitulasi hasil akhirnya. Ini materi teks pertama yang saya upload PDF. Ini materi teks pertama yang saya upload bentuk PDF juga. Ini materi yang dalam bentuk video. Ada 3 materi. Lanjut, kalau sudah beres, masuk ke soal. Ini soalnya. Kita sekarang buat soal. Materi dalam bab sudah. Sekarang soal. Untuk di soal, ini di checklist dulu. Izinkan pilihan jawaban untuk diacak otomatis. Checklist. Izinkan guru untuk mengacak soal tugas, juga di checklist. Kemudian judul tes, misalnya di sini dimasukkan saja soal latihan misalnya ini. Soal latihan. Atau terserah Bapak lah apa ini namanya. Nah, ini soal latihan. Kalau sudah beres, tinggal diklik buat soal. Jangan import soal, karena import soal ini dipakai untuk yang berbayar. Ya, agak susah juga yang ini. Pilih saja yang buat soal. Buat soal. Nah, kita masuk sekarang buat soal. Yang ada merah-merah ini wajib diisi ya. Yang soal, kalau soalnya sudah ada dalam bentuk PDF atau Word, itu tinggal kopas saja, copy paste lebih mudah. Misalnya, saya akan nyari dulu soalnya supaya lebih mudah. Di modul halaman soal. Ya, oke Bapak Ibu. Ini soalnya sudah ketemu. Nah, ini soal sudah ada. Kalau soalnya sudah ada seperti ini lebih mudah, tinggal kita copy paste saja. Nah, yang ini kita masukkan, kita blok, copy, masuk ke sini, tinggal dipaste saja, Ctrl V. Nah, ini pretinjau nanti, kalau pretinjau itu maksudnya nanti muncul di tampilan siswa itu seperti ini. Kemudian untuk kutipan, ini opsional, tidak perlu diisi. Berikutnya lagi, tipe jawaban.
tipe jawaban dari soal yang kita buat. Tinggal dipilih saja. Sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu maksudnya pilihan benarnya mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3. Pilihan yang benarnya. Ketik jawaban yang benar ini esai biasanya. Cuman kalau esai agak sulit karena kita harus bisa menentukan dan menetapkan titik dan koma, kemudian besar kecil hurufnya itu menentukan. Karena kalau misalnya di kunci jawaban ada titik sementara siswa mengerjakan tidak ada titik, maka itu dianggap salah oleh sistem. Kemudian kategori susunan jawaban yang benar, pilihan yang dikelompokkan hampir sama dengan pilihan ganda. Nanti bisa explore saja Bapak Ibu untuk yang ketiga ini. Untuk yang contoh ini saya ngambil yang pilihan ganda. Tipe jawaban pilihan ganda, kemudian jawaban untuk optionnya yang ini, kita klik tambah jawaban. Nah, untuk option jawabannya Bapak Ibu tinggal dipilih sesuaikan dengan soal. Apakah option jawabannya bentuk teks, apakah option jawabannya bentuk gambar, atau option jawabannya dalam bentuk equation matematika atau fisika. Kalau saya misalnya tadi karena option jawabannya bentuk teks, maka pilihannya teks. Teks. Kemudian masukkan option jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Misalnya di sini saya pilih yang C sebagai jawaban yang benar, copy. Masukkan. Ini option yang benar atau kunci jawaban. Kemudian untuk option yang lainnya silahkan diklik tambah jawaban. Masih dalam bentuk teks. Pilihannya untuk jawaban yang salah, maka di sininya pilihnya yang salah, jangan yang benar. Kalau yang benar berarti dianggap jawaban yang benarnya 2. Kalau di kunci jawaban yang benarnya cuma 1, maka harus 1 di sini. Kalau di kunci jawaban yang benarnya 2, maka di sini kunci jawaban yang benarnya harus 2. Kalau saya di contoh ini jawaban yang benarnya 1, maka yang ini salah. Jawaban untuk yang salah. Saya ngambil yang ini, yang A. Tambah lagi untuk yang salahnya, misalnya yang B-nya saya masukkan. Nah, untuk option ini bebas ya Bapak Ibu, bisa 3, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung Bapak Ibu ya untuk membuatnya. Kalau di contoh di sini ada 5, saya masukkan 3 nggak apa-apa untuk mempercepat saja. Asal jangan 1 saja, kalau 1 tidak ada pilihan nanti. Kalau sudah beres satu soal, tinggal klik buat. Klik buat. Nah, maka soal 1 sudah kita buat. Nah, ini. Kemudian kita tambah lagi soal berikutnya, tinggal diklik tambah. Lakukan hal yang sama seperti pada saat kita menyusun soal yang pertama. Misalnya, saya ngambil untuk soal yang kedua ini. Copy paste. Tipe jawabannya masih pilihan ganda. Tambahkan jawaban dalam bentuk teks. Masukkan kunci jawabannya, misalnya kunci jawabannya software. Tambahkan jawaban untuk yang salahnya, untuk teks juga. Misalnya brainware. Kemudian tambah lagi kunci untuk option jawabannya, untuk yang salah juga. Hanya hardware. Nah, kalau sudah, tinggal diklik buat. Terus seperti itu untuk menyusun soal sebanyak soal yang ingin Bapak Ibu masukkan dalam Kuiper. Untuk di contoh ini anggap saja cukup 2 ya. Kita masuk, kalau sudah soal beres dimasukkan, klik lagi kembali ke topik. Nah, ini. Untuk melihat modul yang kita buat,
dari awal sampai akhir. Bapak Ibu tinggal diklik saja sebelum dipublish ya. Bapak Ibu tinggal diklik pratinjau topik ini. Ini tinggal diklik. Nah, maka nanti di layar siswa akan muncul tampilan seperti ini. Sama persis dengan yang ada di tampilan siswa nanti. Ini materi pertama. Ini yang tadi saya upload PDF. Ini materi kedua yang saya upload PDF juga. Yang ketiga, ini materi dalam bentuk video. Yang berikutnya ini adalah soal-soalnya. Ya, ini tampilan nanti yang akan keluar di siswa. Kalau sudah beres, tampilannya kelihatan, tinggal ditutup saja. Tutup, kembali ke sini. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal publish ya, untuk mempublish agar siswa ini bisa masuk ke materi sekolah saya. Nah, cara mempublishnya Bapak Ibu tinggal klik nama mapelnya yang ini. Nama modul atau nama mapel yang pertama kita buat. Ini tinggal diklik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama modul komputer akuntansi kelas 12. Topiknya tadi saya masukkan satu topik. Statusnya tidak dipublish. Nah, sekarang kita akan publish. Cara publishnya, Bapak Ibu klik publikasi. Klik publikasi. Kemudian Bapak Ibu tinggal checklist pilih konten. Maka nanti yang bawahnya akan otomatis terchecklist. Pilih konten. Nah, maka ini akan otomatis terchecklist. Yang ini juga udah otomatis terchecklist. Kalau sudah terchecklist semua, pilih publikasi. Tunggu beberapa saat sampai muncul hasil publikasinya. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, berhasil dipublikasi. Kembali ke gambaran bidang studi. Diklik kembali ke gambaran bidang studi. Jadi yang ininya sudah berhasil dipublikasi. Klik kembali ke gambaran bidang studi. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Dipublikasi. Jadi kalau tadi belum terpublikasi, sekarang sudah dipublikasi. Kalau sudah seperti ini, berarti materi Bapak Ibu sudah masuk ke beranda Kuiper di kurikulum. Cara ngeceknya, Bapak Ibu balik lagi ke beranda awal, ke sini. Nah, ke sini. Ke link Kuiper, ke sini. Kalau tadi create Kuiper untuk menyusun soal. Kalau ini link Kuiper untuk menge-share materi dan soal. Nah, langkah selanjutnya kalau modulnya sudah dipublikasi atau sudah terpublikasi, Bapak Ibu tinggal share ke siswa sebagai tugas sesuai dengan jadwal daring yang sudah dibagikan. Langkahnya seperti apa? Yang pertama masuk ke kurikulum dan tugas, ke modul, ke menu kurikulum dan tugas. Sini. Step berikutnya, dia langsung muncul materi sekolah saya. Di sini langsung muncul. Tinggal kita cari saja modul yang kita buat tadi. Tadi namanya kalau yang saya contohkan komputer akuntansi. Komputer akuntansi yang ini nih. Ini tadi yang pertama saya buat. Nah, yang ini yang barusan saya buat. Komputer akuntansi kelas 12. Ini tinggal diklik. Klik. Kemudian maka akan muncul topiknya yang ini. Klik. Lagi kemudian checklist. Nah, di sini saya jelaskan perbedaan antara Kuiper pertama, tampilan Kuiper pertama dengan tampilan Kuiper yang sekarang, yang terbaru. Kalau yang Kuiper pertama, yang dulu-dulu, untuk share materi ke siswa itu ada di sini. Namanya pengaturan bidang studi. Nah, kalau
yang sekarang ternyata saya cek tidak ada pengaturan bidang studi. Nah, adanya di buat tugas di bawah sini. Ya, justru lebih menguntungkan, lebih enak karena kita tidak akan kesulitan mengontrol siswa untuk melihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan. Kalau di pengaturan bidang studi yang di awal-awal memang agak sulit melihat siswa mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum mengerjakan. Karena yang muncul hanya di layar siswa saja. Tapi untuk sekarang lebih memudahkan. Ya, bisa dianggap sebagai absen juga. Karena akan kelihatan di situ siapa yang login dan mengerjakan, siapa yang tidak juga akan kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal diklik buat tugas dengan topik terpilih. Klik ini. Nah, kalau sudah tinggal kita setting. Langkah pertama, tugas ini mau diberikan ke kelas mana? Sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Misalnya, untuk contoh saya kasih besok itu untuk 11 HKL1. Sini. Checklist. Kemudian tipe tugasnya jangan lupa tugas. Ya, jadi tipe untuk tugasnya pilih tugas. Kalau tugas nanti yang muncul di siswa materi plus dengan soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kalau pilihannya ujian, maka nanti yang muncul di layar siswa hanya soal saja tanpa ada materi. Kalau pilihannya soal dan ulasan, yang muncul di siswa nanti soal plus dengan kunci jawaban dan ulasan yang harus Bapak isi di awal pada saat menyusun soal. Kalau untuk soal dan ulasan. Nah, untuk sekarang karena ini sifatnya tugas, maka pilih tugas. Tugas, maka di sini ada keterangan siswa harus mengerjakan semua pertanyaan di dalam kuis atau dalam bentuk kuis. Sudah include dengan materinya. Berikutnya lagi, checklist acak untuk topik yang diizinkan. Kalau ada 2, 3, 4 topik ya, kalau misalnya cuma satu topik sebetulnya nggak perlu. Tapi kalaupun mau di checklist nggak apa-apa. Berikutnya lagi, durasi. Ini adalah waktu sesuai dengan jadwal. Ini tinggal dibuka saja, diatur waktunya. Kemudian pilih atur sendiri. Ini pilih atur sendiri. Kemudian tentukan waktunya. Kalau di sini hari ya, tidak ada jam soalnya. Kalau di sini hari. Misalnya saya untuk hari besok itu tanggal 23 berarti diklik 23. Nah, 23 saja. Kalau sampai 24 berarti 2 hari. Ya, 23 tanggal 23 besok. Jadi kalau misalnya lewat dari 23 nanti anak tidak bisa mengerjakan lagi materi yang ini ya. Kalau lewat dari tanggal 23. 23 kemudian klik terapkan. Terapkan, beres. Jadi 23 Juli sampai dengan 23 Juli berarti 1 hari. Nama tugas tinggal dimasukkan saja di sini. Misalnya tugas komputer akuntansi ke-1 misalnya. Kemudian komentarnya bisa isi tergantung Bapak Ibu. Contohnya kerjakan, pelajari materinya dan kerjakan soalnya dengan baik. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal di klik kirim tugas. Klik kirim tugas.
Nah, kalau sudah klik tugas, klik ke dashboard untuk memantau siswa yang mengerjakan. Nah, maka di sini akan muncul di kolom beranda, tugas yang kita sampaikan akan muncul yang ini. Tugas pertemuan pertama, mapel komputer akuntansi. Nah, ini yang tadi yang saya buat. Maka di sini akan kelihatan 11 AKL 1, jumlah siswanya 34, 0 yang 0 artinya berarti belum mengerjakan. 34 berarti jumlah siswa dari kelas tersebut. Nanti setelah siswa ada yang mengerjakan, maka ini akan berubah. 1, 2 sesuai dengan siswa-siswa yang mengerjakan. Nah, ini bisa dianggap juga sebagai absen. Ya, jadi akan kelihatan. Kemudian untuk melihat lebih jauh dari materi ini, siapa saja, nilainya berapa, itu tinggal diklik saja tugas ini. Tugas pertemuan 1 mapel komputer akuntansi, tinggal diklik saja. Klik. Maka rinciannya akan terlihat di sini. Nah, ini. Ini nama anak-anaknya. Siapa yang mengerjakan, statusnya di sini belum mulai. Kalau yang sudah mengerjakan sedang mengerjakan, kalau yang udah beres nanti selesai. Kemudian nanti di sini topik yang terselesaikan, jumlah soal, kemudian skor akhir nanti di sini akan muncul. Ini bisa dijadikan juga sebagai absen. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu di-download, tinggal di-download, unduh hasil. Kalau perlu dicetak, tinggal dicetak. Cetaknya ke PDF ya. Bisa juga ke print, bisa. Nah, ini kalau sudah kelihatan, ini tinggal di close saja. Balik lagi ke awal. Nah, itu Bapak Ibu sementara materi mengenai membuat modul atau membuat materi plus dengan soalnya, kemudian di-share ke siswa dengan tampilan yang baru di Kuipernya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.